kita sepakat untuk mentransformasikan bisnis kita dari sekedar lab PCR antigen menjadi klinik yang lebih lengkap. Tempatnya cukup luas, setting desain layoutnya juga warna-warna ceria ya, warna biru. Seperti tujuan kita ke depan membirukan Indonesia. Karena semakin tinggi kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi kebutuhan akan kesehatan. Lebih kompetitif, bisa cek lab klinik sebelah. Harga kita paling kompetitif. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya. Akhirnya bertemu lagi dengan saya Dian Hardianti dalam acara podcast Apa Kata Indonesia hanya di catatan jam. Dan pemirsa mungkin tahu sekarang sedang musim pancaroba di mana dari kemarau dan sekarang hujan, banyak hujan gitu di beberapa titik di Indonesia dan akhirnya nanti panas lagi, hujan lagi dan akhirnya ini membuat kesehatan kita bisa dibilang sedikit terganggu karena memang kita harus adaptasi ya. Tema podcast kali ini adalah hidup sehat bersama Intibios. Dan halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat ini. Sehat dan luar biasa sehat, sukses. Semangat. Alhamdulillah. Saya mau perkenalkan dulu pemirsa, di sebelah ujung sana ada Pak Iman Pambagio selaku Direktur Utama PT Intibios Persada Sejahtera. Halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Dian. Bagaimana keadaannya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan yang kedua ini di samping saya ada perempuan cantik. Halo. Ibu Yeni Handayani. Halo Ibu, apa kabar? Luar biasa sukses. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan Ibu Yeni ini adalah Managing Director PT Intibios Persada Sejahtera. Wow. Halo guys. Halo. Ini luar biasa ya, Pak Direktur Utama dan juga You Managingnya langsung datang ke kita untuk ngobrol-ngobrol langsung. Kita tahu bahwa Intibios 2020 lahir ya. Betul. Karena kita tahu bahwa tahun 2020 ada COVID-19 yang merebak di seluruh dunia dan akhirnya kita diwajibkan untuk PCR, antigen dan itu menjadi salah satu persyaratan untuk kemanapun. Dan Intibios dulu yang jadi untuk PCR atau antigen, tapi tiba-tiba ini jadi klinik farmasi dan juga lab. Ini seperti apa? Mungkin penasarannya pemirsa IBC, mungkin Pak Iman dulu yang menjelaskan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Memang betul Intibios lahir dari COVID yang begitu menyebar di Indonesia, tahun 2020 dibentuk, dan memang waktu itu fokusnya adalah untuk pemeriksaan PCR dan antigen gitu ya. Saya hitung-hitung kalau nggak salah sekitar 32-34 outlet termasuk klinik maupun yang drive-thru ya, pakai kontainer. Kemudian masuk tahun 2022 sudah mulai melandai. Kita sepakat untuk mentransformasikan bisnis kita dari sekedar lab untuk PCR dan antigen menjadi klinik yang lebih lengkap. Lab, klinik, dan farmasi. Kita melakukan perampingan, rasionalisasi outlet begitu ya, sehingga sekarang ada 10, mudah-mudahan segera bertambah, tetapi kami sangat yakin, optimis ini bisa kita besarkan dan kita berharap ke depan Intibios bisa menjadi salah satu unit bisnis yang melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, profesional, tetapi juga terjangkau. Oke, menarik bahwa tadi perampingan dari hanya sekedar untuk tes PCR atau antigen dan akhirnya sekarang sudah berkembang ya Pak ya. Itu di tahun 2022. Ya. Berarti belum lama ya? Belum lama. Belum lama, tapi sudah ada 10 cabang tadi ya. Ya. Wow, berarti sudah luar biasa ya Intibios ini untuk menyebarkan klinik-kliniknya di seluruh Indonesia dan mempunyai visi misi yang sangat luar biasa, yaitu untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya ya. Oke, tapi kalau begitu di 10 cabang itu mungkin ada di mana aja ini Ibu atau Bapak nih?
Monggo Pak Iman, 10 cabang. Jadi di 10 cabang itu di Hang Tuah, kemudian di Pik, kita punya ada juga di Ciputat, Karawang, kemudian Cirebon, Bandung, DIY, Jogja, Surabaya, di Bali. Iya. Bali. Oke, berarti mostly baru di Pulau Jawa aja nih. Ya, Betul. Jawa Bali lah. Jawa Bali. Jawa ya. Bali. Betul. Akan nambah lagi nih. Pasti. Oke. Ya, semester 1 tahun depan kita akan tambah di Kepulauan, Kalimantan khususnya ya, di negeri Borneo. Akan kita tambahkan, dan soon juga ada di Sumatera ya, ada di Palembang. Artinya tadi saya sedikit mengkoreksi yang di 2020 itu, meskipun kita PCR tapi kita proses menjadi klinik ya Pak ya. Jadi prosesnya itu sudah dari 2020 untuk menjadi klinik. Jadi gongnya di 2022 launching kliniknya terbagi 2, klinik utama dan pratama. Nah, yang klinik utamanya ada di Hang Tuah di Jakarta, terus ada di Bandung, terus ada di Surabaya, dan ada di Yogyakarta, serta yang akan segera di Ciputat. Nah, klinik utama ini kita punya dokter spesialis, ada spesialis jantung, spesialis dokter penyakit dalam, spesialis anak, dan juga ada onkologi juga. Ada dokter radiologi juga spesialisnya. Nah, karena klinik ini kan bisnisnya dibedakan jadi 2 ya. Kalau Pratama itu untuk yang melayani BPJS dan hanya ada dokter umum dan dokter gigi. Kurang lebihnya seperti itu. Bahwa Intibios ini berarti sudah modern ya Ibu dan Iya, Bapak ya. betul sekali. Tadi katanya ada milenial ini akan suka nih di Intibios ini, seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Iya. Kalau dulu orang datang ke klinik atau ke tempat layanan kesehatan yang lain tuh image-nya tempat yang menyeramkan gitu ya. Kalau datang ke Intibios, silahkan. Contoh di Hang Tuah nih ya, yang ada di Jakarta, tempatnya cukup luas dan setting desain layoutnya juga warna-warna ceria ya, warna biru, seperti tujuan kita ke depan membirukan Indonesia. Nah, itu teman-teman akan dilayani dokter-dokter yang muda tapi profesional, dan layanan yang seperti diminta layanan milenial. Dokter kita memberikan pertanyaan yang nggak menakutkan, dan teman-teman bisa saling komunikasi 2 arah. Kalau dulu datang ke dokter, oh sakit ini. Sekarang tidak. Bisa berkonsultasi lebih luasan. Seperti itu. Oke. Berarti ini didesain semenarik mungkin agar tidak ada kesan kaku untuk rumah sakit atau mungkin untuk klinik sendiri ya. Kita menghindari kesan bahwa ke klinik itu menakutkan, mengerikan, menyakitkan. Jadi kita rubah kesan itu mulai dari warna, kemudian ruangan yang spacious, ruang tunggunya nyaman, free wifi, dan layanan yang prima. Mulai dari satpam sampai registrasi, sampai dokter, sampai pembayaran. Kekinian dan modernisasi itu ya Pak, ya nanti diambil oleh Intibios. Betul. Oke. Dengan kemudahan pembayaran juga ya, transaksinya lebih mudah. Nah, sekarang kan cuman pakai kris, nggak perlu bingung harus pakai cash. Itu lebih banyak diterima teman-teman muda, dan jamnya nggak harus di jam office hour. Sabtu Minggu pun kita buka. Itu. Dan kita bisa layanan datang ke rumah, datang ke kantor, nggak perlu bolos kerja. Kita bisa jemput bola, kita datengin. Itu ya. Ini ada kerjasama kemitraan mungkin dengan siapa saja, kliennya, rekanan, dan seperti apa, mungkin Bapak Ibu bisa dijelaskan. Iya, untuk utama dan pratama kita, selain bekerja sama dengan BPJS, kita juga melayani pemilik asuransi, pemegang kartu asuransi. Jadi kita bekerja sama perusahaan besar TPA, Medika, Medika Plaza, ataupun Sultan, itu kita kerjasama. Di mana teman-teman muda yang memiliki asuransi, ataupun Bapak Ibu yang memiliki kartu asuransi, bisa digunakan selama ada benefit untuk rawat jalannya, ataupun benefit untuk medical check up-nya, ataupun benefit untuk vaksin, bisa digunakan di kita cashless. Seperti itu. Untuk BPJS, beberapa titik kita sudah melakukan kerjasama BPJS kecelakaan kerja. Jadi kalau ada kecelakaan saat berangkat kerja atau pulang kerja, itu bisa dirujuk ke kami. Nah,
Dan klinik utama kita juga ada BPJS untuk kerjasama klinik utama dokter spesialis. Saat ini banyak klinik Pratama yang langsung merujuk ke rumah sakit untuk spesialisnya. Mungkin cukup mengantri banyak ya, ada alasan kalau ke rumah sakit nanti dulu. Nah ini cukup selesai di klinik kita. Bisa gunakan kartu BPJS-nya ketika harus bertemu dengan spesialis penyakit dalam, bisa digunakan di klinik-klinik kita yang sudah bekerja sama dengan BPJS klinik utama. Oke. Nah, mungkin ini untuk kemitraan atau mungkin rekanan itu sudah berapa rumah sakit mungkin yang dimitrakan dengan Intibios ini? Ya, kalau untuk rumah sakit sendiri kita terdiri dari kurang lebih 75 rumah sakit dan ada juga klinik laboratorium, 75 klinik laboratorium yang kita sudah menjalin kerjasama ya, dan ada apotek farmasi yang kita sudah kerjasamakan kurang lebihnya 30. Artinya teman-teman di sini jangan khawatir ketika memberikan pekerjaan ke Intibios untuk medical check up. Loh gimana kalau saya berada di Pontianak, saya berada di Jayapura, kami ada jejaringnya. Nanti kami akan titipkan ke jejaring provider layanan kesehatan, baik rumah sakit, klinik, laboratorium, maupun layanan farmasinya. Dengan PAC tentunya dari Intibios dan standar laporan medical check up-nya sesuai Intibios. Nanti kedepannya akan seperti apa Pak Intibios ini? Karena kan kita tahu bahwa banyak kompetitor ya Pak ya Intibios ini, dan seperti apa mungkin untuk mengembangkan ini semua? Mungkin saya cerita dulu mengenai bonus demografik Indonesia ya. Jadi mulai tahun 2015 Indonesia memasuki masa bonus demografik. Artinya angkatan kerja usia produktif itu lebih besar daripada usia non produktif. Sekarang itu sekitar hampir 70% berada di usia produktif 15 sampai 64 tahun. Dan puncaknya nanti tahun 2030 dan bonus ini akan berakhir sekitar tahun 2035. Ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia supaya tidak terjebak dalam apa yang disebut middle income trap. Ya. Selain pendidikan, yang kunci adalah kesehatan. Jadi keberadaan Intibios itu kita arahkan untuk membantu pemerintah untuk menyehatkan masyarakat, mendorong Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografik ini. Karena semakin tinggi kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi kebutuhan akan kesehatan. Nah inilah yang kita coba dorong melalui Intibios. Jadi saya ke depan melihat Intibios sangat prospektif. Sekarang kita masih baru punya 10 ya Bu ya. Semester tahun depan sudah tambah 1, mungkin berikutnya lagi tambah lagi 1. Tapi jangka panjang kita akan berusaha untuk memberikan layanan kesehatan yang profesional, terpercaya, akurat, dan juga sangat penting terjangkau oleh masyarakat luas. Jadi harapan kita kalau masyarakat Indonesia ingin cek kesehatan atau perlu pelayanan kesehatan, kita harapkan yang pertama muncul tuh Intibios. Karena kita berusaha dekat dengan masyarakat, memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat, dan kita ingin menciptakan semacam personal experience bahwa menangani kesehatan itu tidak perlu takut, tidak perlu merasa sakit, it's fun gitu ya. Ini untuk masyarakat kecil atau mungkin bagaimana sih mungkin untuk biaya di Intibios ini ketika nanti mungkin ingin check up kesehatan atau mungkin ingin berobat atau seperti apa ini, jadinya seperti apa nih? Mungkin penasaran, ini salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa IBC. Iya. Orang kalau melihat secara bangunan pasti akan takut dulu, tapi jangan worry ya, jangan takut. Memang hospitality kita perlihatkan memang nyaman dan cukup cozy lah buat teman-teman semua datang. Harga apalagi lebih kompetitif, bisa cek lab klinik sebelah. Harga kita paling kompetitif. Harganya paling kompetitif dan banyak sekali promo-promo yang bersubsidi sifatnya. Karena kalau di dunia kesehatan kita nggak boleh berbicara diskon ya. Potongan gitu nggak bisa, bersubsidi berbicaranya. Jadi ini sangat banyak sekali dan saya meyakini teman-teman ketika nanti sudah datang ke Intibios pasti akan repeat order lagi. Itu ada di website juga atau bagaimana? Ada di website, di sosial media IG kita ya.
Jadi jangan khawatir, apalagi pemilik kartu kredit, kita ada kerjasama dengan kartu kredit dengan cicilan 0% untuk tindakan-tindakan preventif ya. Saat ini kan anak-anak muda aktivitasnya banyak, membutuhkan suntik vitamin C atau multivitamin dengan komposisi vitamin yang paling bagus. Vitamin kan tiring, ada harganya yang paling ekonomis, ada yang paling bagus. Itu bisa menggunakan layanan kartu kredit. Ada beberapa bank BUMN yang sudah kerjasama dengan kita dengan cicilan 0%. Oke. Jadi nggak usah khawatir. Kita tahu bahwa COVID-19 ini belakangan ini sudah mulai meningkat lagi ya Bapak Ibu ya. Kita harus ada preventifnya ya, harus ada cara preventif dari Intibios akan ada isolasi mandiri dari program isolasi dari Intibios atau seperti apa? Ya, itu menjadi salah satu bagian dari program kita ke depannya. Sebenarnya tidak hanya buat COVID-19 aja ya, jadi ada beberapa case mungkin virus yang diderita pasien membutuhkan isolasi mandiri. Kami ada layanan home care. Nah, layanan home care ini kami yang akan datang setiap hari dan akan memantau, memaintain kesehatan pasien, berapa kali lagi harus diberikan obat, kapan harus dicek suhunya, selalu melalui online juga. Jadi kami juga ada konsultasi online, selain harus offline datang, kami ada konsultasi online dengan dokter-dokter kita. Obat juga nggak perlu datang ke klinik atau farmasi kita, cukup nanti sekarang kan zamannya sudah ada Ojo. Nah, kita juga salah satu bagian juga dari Alodok. Kita salah satu bagian dari Grab Health, di mana teman-teman bisa klik dengan satu handphone bisa memudahkan teman-teman nggak harus datang. Jadi di Good Doctor kita pun juga sedang memasukkan beberapa klinik kita yang akan masuk ke ekosistem online ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung bisa klik di situ layanannya ada apa aja, diperiksa kita juga masuk, periksa itu juga layanan online, kita juga masuk dan ini beberapa yang memang media online lainnya yang sifatnya kita mau masuk itu sedang ngantri juga karena kita nggak mungkin semua penjualan lewat online kita masukkan, bingung nanti teman-teman frontliner ngekliknya. Jadi kita pilih 5 besar penjualan yang melalui online, ekosistem yang melalui online, kita pilih 5 besar yang memang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Luar biasa pemirsa ya, ini layanan Intibios dan juga dengan program-program dan juga layanannya. Ini tapi saya lupa pemirsa, bintang tamu saya belum dipersilakan untuk minum. Silakan Bapak Ibu kita minum. Oke, terima kasih. Karena saya orang kesehatan minumnya susu. Oh susu, oke. Ini courtesy dari Cafe Until Tomorrow. Until Tomorrow. Lokasinya enak juga loh, Until Tomorrow di Tebet. Iya betul. Dan di atas itu kalau misal Bapak Ibu mungkin setelah kerja mau karaokean bisa banget di atas bisa karaokean. Refresh ya. Iya. Mental health.